Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pergerakan tanah, 3 rumah warga di Lebak rusak parah. Minibus dan truk tabrakan, 6 penumpang mengalami luka-luka. Puluhan hektar sawah terendam banjir akibat buruknya drainase pembangunan tol Serang Panimbang. Dua kendaraan roda 4 jenis minibus dan truk terlibat kecelakaan di Jalan Raya Labuan Pandeglang, tepatnya di Kecamatan Cipucang, Kabupaten Pandeglang. Akibat kerasnya benturan, kondisi kedua kendaraan mengalami kerusakan parah pada bagian depan. Akibatnya, 6 orang yang terdiri dari 1 pengemudi dan 5 penumpang minibus mengalami luka-luka. Warga yang berada di lokasi langsung berusaha menolong penumpang minibus yang mengalami luka. Para korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Menurut keterangan anggota Satlantas Polres Pandeglang, peristiwa bermula saat mobil minibus bernomor polisi A1604FO melaju dari arah Labuan menuju Pandeglang. Namun saat tiba di lokasi kejadian, mobil keluar jalur dan langsung menabrak bagian depan truk yang bermuatan batako yang melaju dari arah berlawanan. Kami dari Kesatuan Lalu Lintas Polres Pandeglang mendapatkan informasi pada hari Rabu jam 3 sore di Kecamatan Cipecang telah terjadi laka lantas antara mobil Avanza Silver dengan Opel A1604FO yang melaju dari arah Labuan mengarah Pandeglang. Pada saat di TKP, kendaraan tersebut keluar jalur dan menabrak mobil truk kuning bermuatan batako yang melaju berlawanan arah. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas di lokasi mengalami kemacetan panjang. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Pandeglang. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Perlahan namun pasti, geliat pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Bendungan Karian yang berada di Kabupaten Lebak mulai tumbuh. Masyarakat awalnya sempat pesimis karena ladang dan sawah sebagai sumber mata pencaharian mereka telah lenyap diredam bendungan. Kini mereka mulai beradaptasi dengan mulai menata kehidupan baru dan mencari penghasilan baru. Seperti yang dilakukan warga Kampung Baru, Desa Calung Bungur, Kecamatan Sajira, yang membuat kawasan wisata air dan juga wisata kuliner di lokasi Bendungan Karian. Setiap hari 20-40 pengunjung berdatangan. Bahkan jumlah itu akan naik beberapa kali saat libur akhir pekan atau libur sekolah. Dengan sendirinya, kehidupan ekonomi warga sekitar pun mulai menggeliat. Lapangan kerja pun mulai tercipta, mulai dari tukang parkir, pedagang minuman, restoran apung yang menyediakan berbagai menu makanan, sampai sewa perahu untuk para pengunjung yang ingin berkeliling Waduk Karian. Ahmad, salah satu pengunjung, mengaku sudah beberapa kali datang ke lokasi ini dan selalu ingin berkeliling naik perahu tapi dengan meminta rute yang berbeda. Pemandangannya cukup indah, apalagi saat sore hari. Udah sih, Iya. udah sering sini. Tadi sebelum ke sini kemana dulu tadi tuh? Ke Somang, Terus? terus baru ke Somang, baru ke sini naik perahu. Oh perahu. Iya. Jadi muter-muter pakai perahu Muter-muter, tuh. ya. Oh. Nyewa tuh. Nyewa, ya. Oh gitu. Terus selama perjalanan enak kali pas pemandangannya tuh. Lumayan indah, lumayan enak ya di situ. Udah itu baru ke sana, terus ke sini. Langsung ke sini. Langsung sini. Mulai banyaknya wisatawan yang berkunjung diharapkan bisa membantu ekonomi warga sekitar. Termotivasinya mungkin karena perubahan letak geografis tempatnya mungkin ya Kang. Karena dari awal kan penduduk-penduduk asal kami, kampung yang lama sebelum terendam oleh Waduk Karian ini
Notabene kan petani bercocok tanam di kebun, ada yang ke hutan sadap karet dan sebagainya. Nah, setelah semuanya sudah terendam air, kita berpindah tempat, berpindah lokasi. Ya inilah termotivasi bahwa untuk mengangkat perekonomian masyarakat ini, ya mau tidak mau kita memanfaatkan air waduk yang sudah ada, yaitu untuk ke arah wisata. Karena banyak pengunjung yang terus berdatangan, pihak pengelola bersama warga sekitar akan memperluas lokasi dan menambah berbagai arena bermain, camping ground, running track, dan segera membangun area lintas balap grass track sehingga dapat menyerap tenaga kerja untuk warga sekitar. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Seperti inilah kondisi puluhan hektar sawah milik petani yang tersebar di 2 desa, yaitu Desa Sukadaya dan Desa Tambak Baya, Kecamatan Cikulur dan Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Genangan air menutup puluhan hektar lahan pertanian. Air yang seharusnya mengalir ke saluran pembuangan tidak dapat bergerak lancar karena tersumbatnya gorong-gorong di seberang jalan tol, sehingga membuat area sawah tergenang seperti danau. Akibat kondisi tersebut, tanaman padi membusuk dan para petani mengalami kerugian yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Puluhan hektar sawah terendam banjir akibat buruknya sistem drainase gorong-gorong tol Serang Panimbang. Salah seorang petani, Erus, warga Kampung Sadan mengatakan kondisi tersebut telah berlangsung sejak pembangunan jalan tol Serang Panimbang. Menurutnya, sejak adanya tol, hasil panen menurun drastis hingga 70%. Dirinya menyebut seharusnya saat ini padi miliknya sudah mendekati masa berbuah. Keluhan warga lainnya juga datang dari Suryati, seorang petani, mengaku sudah 3 kali menanam padi, namun gagal terus akibat lahan sawahnya terendam air. Bu, ini sawahnya kenapa sih, Bu? Atuh gara-gara jalan tol, jadi airnya nggak bisa lancar. Jadi kayaknya di seberang tolnya itu nggak diurus. Jadi si air itu nggak bisa turun, memblok. Makanya di sini kayak danau. Kayak lautan ya? Kayak lautan, iya. Bu, kondisi seperti ini sudah berapa lama nih, Bu? Semenjak ada tol. Iya, semenjak ada tol. Dulu baik-baik aja nyawa di sini. Barang ada tol, perasaan itu hasilnya itu jadi 100, cuman 90, sedikit lah. Nah, Bu, cuman 70% kayaknya hasilnya. Itu juga kadang-kadang 3 kali tuh tandurnya. Bu, padi Ibu ini usia berapa, Bu? Aturan mah kalau misalnya nggak kena air terus mah, aturan mah udah mau keluar padinya, udah umuran 3 bulanan. Ini sawahnya kenapa nih, Bu? Atuh udah 3 kali ini. Apanya yang 3 kali? Tandur. Karena apa sih, Bu? Karena air. Airnya kenapa emang nggak bisa ini apa gimana? Nggak bisa palid sono. Oh, nggak bisa ini ya, alirannya tersendat ya? Iya. Karena gara-gara apa sih, Bu? Atuh gara jalan tol. Nah, kondisi ini sudah berapa lama, Bu, nih seperti ini? Atuh itu coba banyak ada tol itu baru. Atuh banyak ini udah 3 kali tiap nyawa ini 3 kali tandur. Para petani berharap agar pihak pengelola tol bersama pemerintah daerah segera memperbaiki sistem saluran air, khususnya gorong-gorong yang menghubungkan area pesawahan dengan jalan tol agar mereka dapat kembali bercocok tanam tanpa ancaman gagal panen setiap musim hujan. Pertama, melaporkan dari Kabupaten Lebak.